TQQ itu adalah satu komunitas yang berdirinya 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020. Pertama TQQ berdiri itu bentuknya coaching. Di tahun 2022 kemarin berubah jadi komunitas. Dan membernya itu berada di sekitaran 400-an orang. Saya sepedahan paling jauh itu Jakarta Semarang ya, 500 km. Itu sungguh luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Capeknya, tapi seru juga dan nagih sih. Saya nggak jauh-jauh, muter-muter di Jakarta aja, Jakarta, Bandung, Tangerang gitu, sekitar 300-an lah. Visi misi kita bisa happy, bisa healthy, sama strong together sesuai dengan kita punya motto. Beberapa teman dari kita ini banyak juga yang bisa mencapai podium. Event terakhir saya di Surakarta bersama teman-teman lainnya seperti Olip, ada Sadiman, ada Puji. Mereka juga dapat podium di Surakarta. Itu satu event yang baru kita ikutin dan itu eventnya rutenya cukup menantang sekali. EG-nya 2700, ketinggiannya 1830. Jadi teman-teman yang mau bergabung, yang mau latihan bareng, bisa ikut sama kita, gabung. Kita biasanya kumpulnya di PIK, nah bisa join di sana untuk datang dan latihan bersama-sama. Kalau program, kita punya program dari latihan interval, cadence, power strength, terus ada fondo, kita lengkap. Pokoknya udah kayak capcay dan menunya gado-gado banyak, semua jadi satu. Kadang kan orang, apa sih gua bersepeda nih untuk apa sih? Salah satunya ya untuk progres dari mereka yang misalnya speednya dari 20 naik ke 25, yang 25 naik ke 30 atau seterusnya begitu. Nah, apa hal yang baru yang dia capai dengan speed yang tertinggi dan average yang baik. Saya bergabung di TQQ juga baru hampir tahun ya, dan saya merasakan banyak manfaatnya. Yang pasti dari program-program latihannya itu sangat membantu performa saya, dan juga setiap hari ada goes. Jadi kapan waktu saya sempat pasti ada TQQ jadwalnya. Saya juga baru bergabung sekitar setahunan ya. Nah kebetulan di TQQ itu emang happy banget. Jadi wadahnya, kita mau goes kulineran ada, mau goes nanjak ada, mau yang performance juga ada, mau yang cuma santai-santai doang di komplek PIK 2 juga bisa juga gitu. Terus orang-orangnya juga ya lucu-lucu ya semuanya, terus goesnya semangat banget gitu. Speed mama ada nggak nih? Speed mama juga ada, jadi yang speednya 20 juga bisa bergabung, kita juga ada, dan pasti ditemenin terus goesnya sampai selesai. So far sih gara-gara bersepeda ini ya kita jadi tahu banyak tempat, tuh kenal banyak teman-teman juga dari luar kota. Di wilayah Indonesia sendiri view-nya juga keren-keren ya kalau untuk bersepeda. Jadi cocok banget untuk ngadain event-event di wilayah Indonesia ini. Kalau untuk saya bersepeda di daerah-daerah itu sangat menyenangkan, karena pertama memanjakan mata, terus kedua bisa kulineran juga, memanjakan perut. Bersepeda itu menurut saya sangat-sangat tidak membosankan. Prirat ini di Bali besok ya, di Jatiluwih ini emang udah terkenal kan, keren juga lokasinya, apa kayak sawah-sawah tersering gitu ya. Keren sih, itu juga segmen komnya cocok buat yang suka speed climb di situ. Jadi ya cukup menantang lah ya. Iya, keren lah yang Prirat ini yang di Bali. Kalau untuk di Magelang itu main eventnya nanti itu kita cycling between three mountains ya. Jadi udah pasti pemandangannya asri, terus jalanannya juga bagus, dan rute juga challenging, yang pasti kita bisa goes komplit. Goes jalanannya mulus, pemandangannya asri, dan udaranya pasti segar dikelilingi gunung-gunung. Jadi semua join ya untuk main eventnya juga di Magelang. Persiapannya, kalau kom tuh udah pasti kan nanjak kan. Jadi kalau kita memang mau benar-benar perform di segmen kom itu, kita ya pasti udah mesti sering terbiasa dengan goes nanjak ya. Terus mesti ekstra latihannya ya di mix lah, di combine. Tipsnya satu, yang pertama latihannya juga harus punya endurance dulu. Dasari basicnya harus punya endurance. Kita mau latihan nanjak, kalau kita nggak punya endurance, kita akan mendaki snack bersepeda itu akan menjadi berat juga buat kita gitu. Tapi kalau kita punya endurance, itu nggak ada masalah. Terus yang kedua, untuk latihan lebih fokus lagi di arah nanjaknya itu intensnya lebih sering. Seminggu mungkin 2-3 kali itu harus dilakukan untuk latihan menanjaknya. Ya betul, nutrisi itu penting banget buat asupan kita nanti untuk kom di tanjakan, karena tenaga kita akan terkuras banyak di sana karena banyak tenaga yang kita keluarkan, dan kita harus bantu dengan suplemen-suplemen yang ada. Nutrisi kita juga harus bagus.
Yang penting satu tadi Ko Eugene ngomong di masalah mental, karena nggak semua orang tuh ngeliat tanjakan happy. Kadang orang ngeliat tanjakan itu malah ada satu beban yang dia lihat, wah itu tinggi banget gitu ya kan. Padahal dia bisa lewatin dengan gampang gitu misalnya, karena mentalnya udah takut duluan sehingga speednya juga jadi melemah. Jadi yang pertama harus siapin mental. Jersey sepeda itu sangat-sangat berpengaruh ya. Jadi apabila kita bersepeda dalam keadaan race, balapan itu kan menguras tenaga, keringat dan panas. Harus ditunjang dengan kostum yang bisa menguapkan keringat, menghilangkan hambatan angin, membuat nyaman para peserta, membuat suhu tubuh juga lebih stabil. Iya, kalau untuk saya outfit sih udah pasti pengaruh banget ya, supaya walaupun lagi nanjak berat, mukanya penyok-penyok tapi tetap keren dengan outfitnya. SMP jangan lupa ya. Palingnya masih seneng nih gitu kan. Buat masuk TV juga penting. Masuk weh. iya. Halo, Kami dari TQQ. Yuk teman-teman semua, jangan lupa ikuti acara Com of Local Legend di Jatiluwi, Bali tanggal 15 Oktober tahun 2023. Yuk segera daftar semuanya. Ayo. Semangat. Semangat!